Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dan selalu baik buat kita. Kita sudah selamatkan dalam Yesus dan kita di sini untuk menjadi berkat bagi dunia. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil supaya lewat kehidupan kita dan berita Injil yang kita sampaikan banyak orang yang kenal Yesus dan diselamatkan. Tema sehari ini ialah pada saat orang lain mensolimi kita, apa yang kita lakukan? Pada saat orang lain, mungkin teman yang mensolimi kita, menghancurkan kita, apa yang kita lakukan? Mari kita baca satu ayat dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29, tapi saya hanya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ada tiga, ya, salah satu dari tiga itu Daniel. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel adalah orang yang kedua, akan dijadikan orang kedua. Dan di bawah itu ada dua lagi yang kemudian, ya, seluruh wilayah besar dari kerajaan Persia. Ya, ini peristiwanya terjadi di Irak sekarang, Babilonia. Tapi penguasanya bukan penguasa Irak, tapi penguasa Iran, yaitu Darius. Ya, Darius kemudian mengangkat tiga pejabat tinggi di kerajaannya untuk seluruh wilayah kekuasaannya di dunia ini, 120 wilayah, mungkin negara, bertanggung jawab kepada tiga wakil raja ini. Dan di antara tiga itu Daniel melebihi dua itu, dan raja ingin mengangkat dia persis di bawah Raja Darius, dan berarti membawahi dua yang lain. Dan ini menjadi persoalan bagi dua orang yang lain yang ingin menjatuhkan Daniel. Dan mereka menuduh Daniel cuma dalam satu hal, yaitu hal karena imannya. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang itu, kita tidak mendapat sesuatu alasan dakwaan kepada Daniel ini, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Jadi dalam hal apapun, profesi tidak bisa, disiplin tidak bisa, kejujuran tidak bisa, tanggung jawab tidak bisa, kemampuannya tidak bisa, prestasinya tidak bisa, nama baiknya tidak bisa, reputasinya tidak bisa. Karena Daniel memiliki integritas yang sangat tinggi. Dan kecuali satu, imannya. Ini menarik. Karena imannya. Siapa dua orang itu? Adalah teman Daniel yang begitu jahat kepada Daniel. Teman yang jahat, yaitu yang terjadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama adalah kita bersyukur karena Tuhan itu ada. Peristiwa ini terjadi di Irak, tapi penguasanya Iran. Dan yang mengalami ini Daniel, orang Yahudi. Dan kita melihat Tuhan di atas segalanya. Di atas peristiwa ini, di atas fakta ini ada terjadi di Irak dan penguasanya Iran. Dan Daniel seorang Yahudi, seorang beriman kepada Tuhan, tapi Allah di atas semuanya. Dan bersyukurlah, karena ini satu ruang untuk Daniel belajar mengandalkan dan mempercayai Allahnya. Hal yang kedua adalah hiduplah benar di mata Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, kata Tuhan kepada Yesus, supaya engkau beruntung dan perjalananmu itu betul-betul membawa hasil. Kau berhasil dan beruntung di jalan yang kamu tempuh. Kenapa? Kamu tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Jadi ketika orang lain mensolimi Anda, karena mereka iri hati kepada Anda, mereka tidak berprestasi, Anda berprestasi luar biasa. Dunia mengakui Anda, reputasi Anda, prestasi Anda, kredibilitas Anda tidak bisa diragukan. Tapi mereka tidak suka. Mereka tidak senang dengan Anda. Mereka memakai segala macam cara, termasuk profesi mereka, termasuk institusi mereka untuk jatuhkan Anda. Ingat, hiduplah benar. Kata-kata benar, sikap benar, ya, keputusan benar. Ya, jangan sampai kita menyimpang, supaya Allah tetap membela kita. Buat mereka, doakan saja mereka. Buat mereka, ampuni saja mereka. Mengapa? Nanti urusannya dengan Tuhan. Pak Tony, boleh nggak kita menuntut hak kita? Oh, sangat boleh. Ini negara hukum kok. Kita bisa menuntut, bisa juga tidak. Kalau kita gunakan hak menuntut, kita bisa menuntut. Boleh nggak Pak, saya memperjuangkan hak saya? Oh, boleh. Paulus berkali-kali berapologetika. Di Kisah Para Rasul dijelaskan di sana, karena menghadapi orang-orang yang jahat, yang menuduh dia telah melakukan hal yang jahat. Padahal Paulus tidak melakukan apa-apa. Paulus hanya beritakan Injil. Ya, misalnya di Efesus atau di Filipi. Paulus saja memberitakan Injil, tidak mengacaukan kota itu. Yang mengacaukan kota itu menurut Paulus mengacaukan. Padahal Paulus tidak mengacaukan. Yang mengacaukan mereka
Tapi mereka kemudian menurut Paulus yang mengacaukan. Ini kan aneh. Mereka mencari cara-cara, mencari kelemahan yang sebenarnya bukan kelemahan juga, yang sebenarnya bukan kekurangan juga. Tapi karena mereka jahat, hatinya busuk, hatinya iri, hatinya dendam, tidak suka orang lain maju, tidak suka orang terkenal, jangan mengganggu bisnis mereka. Maka mereka fitnah habis-habisan. Lalu tujuannya menjatuhkan, kalau boleh membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Tapi ingat, poin kita lah hidup benar aja. Mengapa? Karena kita percaya ada Allah. Keadilan itu milik Allah, bukan milik pengadilan. Ya, keputusan akhir itu milik Allah, bukan milik kehakiman, bukan. Seringkali bahkan pengadilan berlaku tidak adil buat kita. Orang salah dipenjarakan, divonis bersalah. Nanti yang memvonis itu akan menanggung akibatnya. Mengapa? Karena Tuhan melihat dan Tuhan tidak buta. Anda bisa disogok, Anda takut dengan jabatan, dengan karir Anda. Anda putuskan sesuai dengan permintaan pihak tertentu. Tapi Anda putuskan itu, palu di tangan Anda yang pikul. Ada Allah, hiduplah benar. Dan doakan orang-orang yang mensolimi Anda. Doakan saja mereka yang memfitnah Anda. Berkati saja mereka. Ampuni saja mereka. Supaya Tuhan yang bertindak adil atas mereka dan atas kamu yang disolimi, atas kamu dan atas mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Karena ketika Tuhan bersama dengan kamu, tidak ada yang bisa menyentuh kamu. Mungkin sementara kamu akan menderita, tapi Tuhan akan munculkan kebenaran kamu seperti matahari siang hari, gak bisa ditutupi pakai payung. Hal yang ketiga ialah ketika Anda disolimi orang, dijahati orang, difitnah orang, dijatuhkan orang, dihancurkan orang, hak-hak Anda seperti dicabut, Anda tetap berkarya aja. Jangan takut, tetap berkarya aja. Buat karya-karya terbaik yang fenomenal, yang orang lain bisa lihat. Sekelompok orang kecil barangkali mensolimi Anda, tapi dunia ini bukan cuma mereka. Dunia ini begitu luas. Ada orang-orang lain yang punya hati bersih. Ada orang-orang lain yang profesi dengan Anda, mengatakan bahwa Anda benar dan itu tidak benar. Mengatakan bahwa itu kacau dan mereka iri hati pada Anda. Mengapa? Karena mereka nol prestasi. Minim prestasi, nggak ada prestasi. Tapi Anda luar biasa prestasi Anda. Anda telah melakukan banyak kebaikan dan mereka nol kebaikan. Yang ada adalah full kejahatan. Anda melakukan begitu banyak kebaikan dan mereka yang berbuat jahat tidak senang dengan Anda. Karena merasa bahwa Anda bisa mengganggu cuan mereka. Lalu mereka marah dan iri hati pada Anda, seolah Anda itu ancaman buat mereka. Maka yang ketiga adalah tetap berkarya. Daniel itu tetap berkarya. Bahkan sampai akhirnya di gua singa, Daniel tetap melakukan yang terbaik. Dia tidak mencela Darius, karena Darius juga dalam kondisi yang sulit, karena ada undang-undang yang sudah dibuat. Undang-undangnya ada, kesalahan Daniel seolah-olah ada. Jadi klop antara undang-undang yang mereka rekayasa untuk jatuhkan Daniel dan kesalahan Daniel dalam hal ibadahnya. Klop. Tapi keputusan yang klop secara hukum, keputusan yang sejajar secara hukum, tidak berarti benar. Benar secara hukum, tapi salah besar secara moral. Kalau Anda lihat baca urusan-urusan, oh Anda melanggar A, B, C, D. Benar seolah-olah. Benar sepertinya. Tapi seolah-olah sepertinya itu bukan benar. Karena secara moral, itu cuma alat untuk menjatuhkan dia. Oh kamu penelitiannya gak bagus. Oh kamu gak punya prosedur klinis. Oh kamu ini itu. Oh kamu cari nama. Oh kamu cari untung. Yang cari untung siapa? Ini cuma alasan yang seolah sesuai untuk dijatuhkan vonis. Padahal itu secara moral salah besar. Dan di endingnya kita melihat Tuhan membela Daniel. Singa-singa sudah dibikin lapar, tapi singa-singa tidak menerkam Daniel. Singa aja bukan manusia tahu siapa orang benar. Apalagi manusia. Kalau Anda disolimi oleh satu lembaga tertentu, lembaga yang menjadi lembaga Anda hormati di mana profesi Anda situ, jangan takut. Berkarya saja terus. Karena di dunia ini masih banyak orang lain yang punya hati, yang punya moral, yang bisa bicara dan mengatakan bahwa Anda benar dan itu pengacau. Hal yang keempat saya baca dari ayat di Roma 12 ayat 14 dan 17 ayat 14. Berkatalah siapa yang mengenai kamu, berkatilah siapa yang mengenai kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi Paulus mengatakan kalau kamu disolimi orang, diperlakukan tidak adil, bahkan dijatuhkan, difitnah, diframe bahwa Anda orang yang tidak benar, Alkitab katakan berkatilah mereka. Jangan mengutuk. Karena kita godaan untuk mengutuk tinggi sekali. Kalau Anda harus membela hak Anda, belalah dengan baik. Belalah tanpa harus mengutuk orang yang mensolimi Anda. Dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik buat semua orang, termasuk orang yang mensolimi kamu. Maka di ayat ini dikatakan di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kalau kita membalas dengan cara yang sama, kita sama jahat dengan mereka yang mensolimi kita. Tapi kalau kita tidak membalas, mungkin kita mempertahankan hak kita dengan benar tanpa harus mengutuk atau membalas. Mengapa? Karena kalau kita membalas kita kalah. Alkitab katakan kalahkanlah kejahatan mereka, kalahkanlah pensoliman mereka. Dengan apa? Dengan kebaikan. Yaitu apa? Berprestasi aja terus berprestasi, terus saja berkarya, terus saja setia, terus saja. Jangan ambil waktu untuk habis menjelaskan omong kosong orang-orang yang memfitnah kamu. Tetapi seperti saya katakan tadi, berkaryalah. Karena nanti satu hari apa yang kita tabur yang baik, satu hari akan menuai hasil yang baik. Tapi orang yang mensolimi kita, satu hari pun akan menuai hasil dari pensoliman mereka kepada kita. Tidak akan jauh-jauh. Orang-orang yang memfitnah dan yang mereka akhirnya diterkam oleh singa yang sama. Waktu mereka oleh Darius disuruh masuk ke gua singa karena mereka telah merekayasa untuk menjatuhkan Daniel, singa yang sama tidak menerkam Daniel, justru menerkam mereka. Mengapa? Karena singa pun tahu bahwa Daniel orang benar, tidak salah. Dan orang-orang yang terlihat benar menuduh Daniel, justru itulah penjahatnya. Satu hari sejarah akan mencatat, kalau kita tetap on the track, kita hidup benar, satu hari dunia akan melihat hanya segelintir kecil orang yang jahat, yang iri hati, yang minim prestasi, tidak prestasi, hanya bisa cuap-cuap, hanya bisa mendapatkan uang dengan cara tidak halal, bekerja sama dengan tidak halal, dan melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang yang menghalangi cuan-cuan dan pundi-pundi mereka. Satu hari hanya segelintir orang segitu. Tapi banyak orang akan membuka mata, banyak orang akan membuka suara, banyak orang yang hatinya benar. Saya masih percaya Indonesia banyak orang benar. Saya percaya Indonesia masih banyak orang yang punya nurani, yang masih mau berkata bahwa ini benar, orang ini benar. You yang memfitnah dia, you yang brengsek. Institusi yang you pakai adalah sama brengsek. Yang you pakai bersama institusi kamu untuk menjatuhkan orang. Tapi saya mengatakan bahwa orang ini benar. Saya tidak bertutur dia benar, karena saya mengalami pengalaman bersama dia. Dia benar. Dan kalau itu benar, Tuhan akhirnya akan membela Anda. Bukan Anda membela diri dengan cara membalas atau menyumpai atau mengutuk mereka. Untuk menutup renungan saya akan mengatakan begini. Dalam dunia ini bisa saja terjadi di mana orang yang benar atau Anda yang benar disolimi orang. Anda yang berbuat baik bagi bangsa ini, Anda dijatuhkan. Anda yang berjuang mati-mati untuk kepentingan rakyat, Anda justru difitnah sebagai yang jahat, dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, dan kemudian Anda tidak usah ada lagi. Itu bisa terjadi, bisa. Tapi satu hal, jangan membalas. Jangan kalah terhadap kejahatan seperti itu. Lalu kita membalas mengutuk, jangan. Mengapa? Karena Tuhan itu ada. Tidak semua orang akan mengatakan Anda jahat seperti segelintir orang yang jahat itu mengatakan Anda jahat. Tidak semua orang yang menyetujui tuduhan orang, fitnah orang kepada kamu sebagai jahat. Ada masih banyak orang, jangankan manusia, singa aja tahu orang ini benar, dan you yang tuduh Daniel justru yang penjahat. Masih banyak di Indonesia, di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa you benar, you orang yang hebat, you berprestasi, you melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, you benar. Dan orang-orang seperti itu masih banyak di negeri ini. Sementara orang-orang segelintir orang yang jahat itu gak usah dibalas juga, gak usah, karena kejahatan dia akan dia tuai nanti. Dia akan jatuh pada kebusukan hatinya, dia akan hancur pada kejelekan karakter. Dan orang jahat tidak usah dijatuhkan, akan jatuh sendiri pada waktunya. Kenapa? Karena Tuhan itu berdiri sebagai hakim yang adil, membela you, tapi mengeksekusi yang jahat. Jangan membalas dengan cara manusia, yaitu dengan kejahatan. Tapi biarlah kita mengalahkan mereka tanpa mengalahkan siapa-siapa, yaitu kita hidup benar. Kita tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, tetap berprestasi, dan orang lain di luar sana akan melihat
memang you adalah orang yang baik dan benar. Terus memberkati dan shalom.